Lewatan cinta sejati dalam kunjungan Ukraina-Rusia. Kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia beberapa hari yang lalu bukanlah kunjungan biasa. Sangat beda dengan acara kunjungan yang sifatnya bilateral, yakni untuk kepentingan kedua negara. Maka untuk kunjungan-kunjungan sejenis ini sangat lumrah apabila ibu negara Iryana dibawa serta. Tapi kunjungan ke Ukraina dan Rusia berbeda. Bukan dalam rangka kerjasama bilateral, namun untuk kepentingan global. Jokowi sebagai ketua G20 tentu memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan hal yang sebenarnya sangat riskan itu. Dia ingin memastikan agar Rusia hadir pada pertemuan G20 yang akan diadakan di Bali Oktober mendatang. Namun di atas semua itu, Jokowi sedang mengusung pesan perdamaian supaya dua negara yang bertetangga, Rusia dan Ukraina, segera menghentikan pertikaian yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Sebab akibat perseteruan itu, seluruh dunia merasakan dampaknya. Terjadi misalnya kelangkaan bahan pangan dan energi, yang membuat komoditi itu menjadi mahal. Dan tentu bukan cuma di situ. Ketegangan politik terjadi antar negara yang bisa sewaktu-waktu memicu perang global, atau bahkan yang akan disebut sebagai Perang Dunia III. Sebab pada dasarnya bukan cuma Rusia dan Ukraina yang bersitegang, namun negara-negara blok barat yang tergabung dalam aliansi pertahanan NATO sewaktu-waktu bisa terseret ke kancah peperangan. Rusia sendiri sudah mewanti-wanti agar kekuatan Atlantik Utara itu tidak ikut-ikutan campur. Rusia memiliki stok persenjataan pemusnah yang canggih-canggih dan punya daya membumi hanguskan kawasan luas. Demikian pula NATO memiliki persenjataan yang tidak kalah dari Rusia. Apabila kedua kekuatan ini akhirnya berhadapan, maka seluruh dunia akan terseret atau paling tidak terdampak. Maka adalah penting sekali mengupayakan dihentikannya permusuhan yang cuma menimbulkan kerusakan di antara kedua belah pihak. Belum lagi nyawa manusia yang tak bersalah terpaksa hilang sia-sia karena terkena ledakan bom atau peluru yang nyasar misalnya. Karena perang meliputi kawasan Ukraina, maka negara ini berstatus bahaya. Siapapun akan berpikir 1000 kali untuk datang ke sana. Sebab salah-salah nyawa bisa melayang. Tetapi tidak dengan Jokowi yang memutuskan untuk datang ke zona perang demi mengupayakan perdamaian yang akan berdampak pada kehidupan dunia yang kondusif. Sebenarnya, Jokowi bisa saja memilih untuk tidak ke sana. Namun karena rasa tanggung jawab besar, terutama dengan statusnya sebagai ketua G20, di mana Rusia menjadi salah satu anggota, maka Presiden RI ke-7 ini pun berani menghadapi segala risiko dan berangkat ke Ukraina untuk selanjutnya ke Rusia. Yang menarik dalam kunjungan ini tentu saja keikutsertaan ibu negara, Iryana. Seperti dikatakan di atas, perjalanan ke Ukraina dan Rusia ini bukan kunjungan biasa, namun kunjungan mempertaruhkan nyawa. Walau perang antara kedua negara yang dulu pernah satu dalam USSR itu
sudah berlangsung bulanan, namun belum memperlihatkan tanda-tanda mereda. Menjelang keberangkatan Jokowi pun, beredar berita bahwa dalam sehari terjadi ledakan rata-rata 50 kali. Membaca berita ini saja, kita sudah ciut. Tetapi Jokowi tetap ke sana dengan membawa serta pasukan pengaman yang tidak sedikit jumlahnya. Tetapi dalam situasi dan kondisi mengerikan ini, mengapa Iriana harus ikut serta? Sebagai lelaki yang juga punya keluarga, kita pasti yakin bahwa Jokowi tidak rela apabila sang istri ikut dalam kunjungan yang boleh disebut sebagai misi bunuh diri itu. Kita percaya, jika kepala negara sudah melarang keras, namun ketika akhirnya Iriana ikut serta, itu tentu permintaannya. Iriana pasti tahu bagaimana situasi dan kondisi di kawasan yang hendak dituju sang suami, di mana nyawa sewaktu-waktu bisa melayang. Namun justru itulah mungkin yang membuat ibu dari 3 anak itu bersikeras untuk turut mendampingi Jokowi. Dia ingin tetap bersama sang suami, walaupun apa yang akan terjadi. Dia ingin tetap berada di samping orang yang dicintainya itu, sekalipun maut harus menghadang. Sekali berikrar untuk hidup bersama, susah senang bersama. Maka, mati pun harus tetap bersama pula. Tekad seperti itulah mungkin yang membuat ibu negara bersikeras harus ikut mendampingi presiden ke kancah pertempuran itu. Dan Jokowi pun akhirnya tidak bisa lagi berbuat apa-apa selain menuruti permintaan sang istri agar ikut serta dalam kunjungan yang tidak biasa itu. Jokowi dan Iriana telah tiba dengan selamat di Kiev, ibu kota Ukraina. Menyaksikan sendiri banyak kerusakan yang ditimbulkan senjata-senjata pemusnah itu. Dan sepanjang kunjungan itu, tampak sekali jika Iriana tidak pernah jauh dari Jokowi, terutama jika sedang berada di lapangan terbuka. Di rumah sakit, Iriana memberikan semangat hidup pada pasien wanita korban perang sia-sia itu. Dan akhirnya acara kunjungan berbahaya itu bisa dilalui. Setelah Jokowi mengadakan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Zelensky, dia pun bertolak ke Rusia menemui Presiden Rusia Putin guna menyampaikan pesan-pesan Zelensky, dan misi ke Rusia sudah selesai. Terakhir berita yang tersaji di media-media adalah kunjungan Presiden Jokowi ke Uni Emirat Arab. Tetapi ini tidak ada lagi kaitannya dengan perang antara Ukraina-Rusia. Maka dengan demikian, Jokowi telah menyelesaikan misi berbahaya itu. Dan kini tentu sudah bersiap kembali ke tanah air. Kita doakan agar jerih upaya itu berhasil mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia itu.